Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel Made in Lombok, channel yang membahas tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita. Nah, sahabat YouTube, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung dan subscribe channel ini. Karena itu membuat saya termotivasi dan akan membahas konten-konten selanjutnya ya teman-teman. Dan buat kalian yang hanya masih menonton tanpa mensubscribe-nya, saya sarankan subscribe channel ini sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Oke, sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar di video saya. Jadi sahabat YouTube, banyak sekali ya kolom komentar pertanyaan ini. Saya bahkan tidak sempat merespon semuanya satu-satu, tapi saya akan usahakan apabila saya memiliki waktu luang, pasti saya akan jawab pertanyaan kalian. Kalian bisa melihat di sini ada banyak sekali pertanyaannya teman-teman. Wah, ini banyak sekali. Saya sudah jawab sebagian ya, yang belum saya jawab mohon bersabar. Nanti mungkin kedepannya saya akan jawab menggunakan video-video Q&A atau tanya dan jawab seperti ini. Mungkin sebaiknya kita intro dulu ya. Kita intro dulu deh. Oke sahabat YouTube, kita masuk ke intro dulu. Ya sahabat YouTube, jadi intro itu memang kita perlu ya agar bersesuatu yang berbeda. Ya, di sini kita lanjut ya. Ahmad Jumaidi. Oke, Ahmad Jumaidi, di sini pertanyaannya di video saya yang berjudul kebun vanili di lahan sempit. Ya, ini baru kemarin upload ya. Jadi pertanyaannya adalah luasan lahan 2 are itu berapa meter kali berapa meter, Mas? Ya, pertanyaan ini sangat menarik ya. Untuk luasan tanaman vanili itu memang bervariasi tergantung dari selera dan kondisi yang akan kita terapkan pada tanaman vanili kita. Disarankan minimal jarak 1 meter. Itu pun sangat disarankan minimal ya. Apabila kalian memang kesulitan tanah seperti saya, kalian bisa menggunakan jarak 1 meter. Tapi buat kalian yang punya lahan lebih, saya sarankan kalian memberikan space yang lebih banyak lagi. Nah, di tanah saya yang 2 are itu saya isi sekitar 190 tajar mati yang diisi tanaman vanili. Kenapa 190 sedangkan yang 1 are itu kita tahu adalah 100 meter persegi? Kan harusnya dapat 100 tanaman. Oke, kenapa demikian? Karena begini, saya akan menjelaskan. Jarak tanam, yang dimaksud dengan jarak tanam adalah tempat akar vanili itu akan tumbuh dan menjalar. Akar vanili yang dimaksud ini adalah akar utama teman-teman. Akar utama ini kita pun harus melindunginya dengan serabut kelapa, mulsa, ataupun dedaunan kering seperti daun bambu dan lain-lain. Tujuannya adalah menjaga akar vanili itu tetap tumbuh dan hidup, sehingga memperkuat nutrisi yang masuk ke dalam tanaman vanili kita. Nah, di sini jarak 1 meter ini disarankan jangan diinjak teman-teman, karena vanili itu akarnya sangat rentan terhadap gesekan atau goyangan, goyang-goyang sedikit saja itu tanaman vanili bisa stres teman-teman. Jadi memang disarankan kita membuat spare jalan untuk kita beraktivitas. Dalam artian kalian beraktivitas itu kan banyak tuh dalam proses perawatan tanaman vanili. Dari pemupukan, penyiraman, pemberian pupuk organik cair, belum juga kalian harus pengaturan sulur, masa polinasi, pemeriksaan buah-buah vanili. Wah, itu banyak sekali. Jadi memang disarankan untuk memberikan space agar kalian bisa melakukan aktivitas di sekitar lahan atau pekarangan kalian. Jadi di sini saya mundur 1 meter. Nah, jadi saya punya lahan 1 meter untuk melakukan aktivitas tanpa harus menginjak jarak tanam vanili yang sudah saya siapkan di tengah-tengah itu. Mungkin kalian bisa selipkan juga sedikit-sedikit tanaman seperti cabai atau yang lain-lain ya. Tapi saya sarankan jangan tanaman yang mengandung itu yang bisa menyebabkan transfer penyakit ya. Karena tanaman vanili ini rentan terhadap tanaman lain yang membawa virus atau penyakit seperti pisang, kakao, dan coklat. Itu biasanya itu memang membawa virus ya teman-teman. Jadi tanaman vanili kita bisa terkena virus. Jadi Bapak Ahmad Jumaidi, terima kasih pertanyaannya, dan juga tentunya pasti Bapak sudah subscribe channel ini. Oke. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Irfan Nur Rahman. Bapak Irfan Nur Rahman ini bertanya di video saya yang berjudul pupuk organik cair solusi cerdas dari limbah dapur. Pertanyaannya adalah, boleh tahu dalam 1 tahun batang atau sulur tanaman vanili akan memanjang berapa meter ya? Oke, di sini saya sudah jawab sepertinya. Ya, halo Kak, jumlah buah dalam satu. Oh, ini salah ya, jawabannya salah. Ini saya seperti tidak konsentrasi.
teman-teman, untuk sahabat YouTube, sorry ya. Di sini pertanyaan kita ulang ya. Boleh tahu dalam 1 tahun batang atau sulur tanaman vanili akan memanjang berapa meter? Oke. Panjang berapa meter tanaman vanili kita itu tergantung dari lahan kita sendiri, apakah sudah bagus sebagai ekosistem vanili atau belum. Jadi tanaman vanili yang ditanam di lahan atau yang kita rawat dengan cara maksimal tentunya akan menghasilkan panjang sulur yang maksimal. Di sini yang dimaksud maksimal mungkin kisaran 1 tahun itu bisa sepanjang sih teman-teman. Saya nggak pernah ngitung secara pasti ya, karena bervariasi teman-teman. Kita nggak pernah tahu apa yang menyebabkan si A dan si B tanaman vanili kita berbeda-beda, padahal memang perawatannya satu-satu. Apakah mungkin dari awal pembibitan kita memilih bibit yang tepat, ataupun juga dari proses pemberian pupuk yang tepat, kita memberikannya tepat waktu, dan juga bagaimana cara kita menyiram, termasuk penggunaan pupuk organik cair maupun pengaturan sulur. Karena pengaturan sulur ini tentunya akan mempengaruhi jumlah panjang dari tanaman vanili kita. Pada intinya teman-teman, usahakan untuk tetap membuat tanaman vanili kalian nyaman. Tanda-tandanya tanaman vanili kalian udah nyaman itu sama kayak cewek teman-teman, dia akan terus tumbuh. Ya, dia akan dekat lah. Kalau cewek kan dekat pada kalian ya. Tapi kalau ini tanaman vanili tentunya dia akan tumbuh hidup subur tanpa terkena penyakit lain, entah itu terkena fungsida, busuk batang ataupun yang lain-lain. Tentunya tanaman vanili kalian terus tumbuh. Maksimalnya dalam 1 tahun kita mungkin mendapatkan sekitar 3 meter, mungkin bisa lebih dari itu. Itu semua banyak faktor yang mempengaruhi, tapi pada intinya kita hanya bisa berusaha sehingga tanaman kita itu cukup dewasa untuk dibuahkan, dan kemudian bisa kita buahkan di waktu yang sudah dewasa dan tepat, maka dia akan menghasilkan buah yang berkualitas teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak sekali ya ini pertanyaannya, saya bingung memilih yang mana. Oke, ini dari Anitria. Ini ada info buyer kah? Saya punya sedikit namun susah pemasaran. Ya, Ibu Anitria, di sini memang pada kesulitan ya, ke petani vanili yang modern maupun yang tradisional memang agak kesulitan dalam proses eksekusi final dari produk vanilinya. Jadi kalian sudah capek-capek menanam, jualnya kemana nih? Logikanya kan seperti itu. Tapi saya menyarankan kalian tenang saja. Ketika kalian sudah mencapai produk yang bagus, tentunya pasti akan ada penawaran yang lebih tinggi teman-teman. Di beberapa video saya sudah ada itu seperti reseller vanili, ada kontaknya, mungkin kalian bisa menghubungi mereka. Kalian bisa juga cari di sini ada Instagramnya, saya membuat di sini ya. Siapa tahu kalian dapat mendapatkan informasi mengenai supplier ataupun penyedia tanaman vanili yang ingin membeli produk kalian. Nah, ini Surabaya Expo ya. Di sini memang saya dapatkan dari pelatihan dari Kementerian Perdagangan kemarin ya, bahwa ada beberapa produk vanili yang sudah masuk ekspor. Nah, produk-produk ini biasanya digandeng oleh beberapa perusahaan yang sudah mampu untuk membuat produk vanilinya itu berstandar untuk ekspor. Nah, jadi buat kalian, apabila kalian ingin membuat nilai jual tanaman vanili kalian bisa naik, tentunya kalian harus membuat kualitasnya bagus dulu teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga mungkin salah satunya kalian bisa berjualan online ya, karena di beberapa situs online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee memang ada banyak sekali tanaman vanili yang buah vanili yang dijual. Bahkan ada bibit juga jual online. Saya nggak ngerti itu jual online bibit ukuran kecil itu nyampe nya gimana, itu apa mati ya. Kita juga nggak tahu ya, belum pernah coba gitu. Tapi yang jelas kalau hidup ya syukurlah kita bisa gini, bisa bertahan ya, nyampe tempat kita bertahan dan bisa kita kembangkan lagi ya. Nah, di sini ada produk-produk vanili. Kita fokus ke produk-produk vanili. Kalian bisa lihat label dan kemasannya rata-rata seperti ini. Ini biasanya menggunakan vacuum sealer. Tapi sebelum kalian memvakum dan mengemasnya seperti ini, tentunya kalian harus mensortirnya ya. Mensortirnya berdasarkan ukuran, apakah grade A gourmet ataupun grade B ataupun asalan. Karena kalau asalan pasti harganya jatuh banget teman-teman. Itu ada standar-standar yang disediakan grade A atau grade B. Itu ada di video saya yang ini. Nah, kalian bisa simak yang ini, videonya itu berisi tentang bagaimana cara-cara kita untuk mendapatkan standar vanili yang mampu berkualitas dan menaikkan nilai jual kita gitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita coba. Jadi buat kalian terus saja dukung channel ini ya. Oke, untuk selanjutnya adalah ini luar biasa dari Trim Classic. Jadi ini bukan pertanyaan, ini salah satu komentar favorit saya.
Jadi ingat teman-teman, saya pun juga baru belajar, jadi saya sangat membutuhkan saran dan masukan kalian. Di sini saya mendapatkan saran dan juga informasi baru dari Triumph Classic. Ini adalah video saya yang berjudul naikkan mutu vanili. Jadi saya sudah pin juga komentarnya ini. Di sini, industri rumahan tetap perlu uji lab. Yang paling ekonomis gunakan jasa labnya Balitro Bogor saja. Tidak perlu ke Sucovindo kecuali sudah mau ekspor. Jasa Balitro untuk 3 uji lab sampel maksudnya, kadar air, abu. Oh, ini bukan 3 uji lab, berarti 3 item ya. Jasa Balitro untuk 3 uji lab, kadar air, abu, dan vanilin tidak sampai Rp100.000. Wah, menarik sekali teman-teman. Jadi ada yang namanya Balitro. Di sini saya nggak di endorse ya. Jadi ini sekedar informasi buat kalian mungkin yang penasaran kadar vanilin kalian berapa atau kualitas dari tanaman buah vanili kalian itu berapa. Kalian bisa coba nih ke Balitro Bogor. Di sini saya juga mau coba sih, mau kirim nanti sampel berapa. Kalau memang harga di bawah Rp100.000, nanti kita akan coba ya. Mungkin saya buatkan video lagi selanjutnya. Jadi kalian memang perlu sekali industri rumahan apabila kalian ingin mengembangkan tanaman vanili atau buah vanili. Tentu saja kalian harus menggandeng sertifikat-sertifikat yang memang pada dasarnya itu bertujuan untuk mengetahui jumlah kadar vanilin dan juga bagaimana kualitas buah vanili dari tanaman yang kita sudah kembangkan tadi. Tujuannya adalah memberitahukan informasi-informasi ini kepada calon customer kita. Dengan adanya informasi yang jelas dan juga dengan adanya artinya isinya seperti apa gitu ya, tanaman vanili kalian, tentunya buyer itu bisa memilih dan juga bisa menegosiasi harga, dan kalian sendiri juga tidak perlu khawatir lagi untuk menentukan harga. Ini tanaman vanili kita nih bagaimana nih jenisnya, kok dibayar murah sih, gimana nih gitu. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi. Jadi kita sudah tahu sendiri mengapa tanaman vanili kita itu kualitasnya seperti apa dan juga harus dibayar seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Sangat penting untuk melakukan uji lab ya. Di sini semoga saja memang video ini didengar oleh pemerintah, jadi mampu untuk menggandeng beberapa ya balai laboratorium ataupun apa untuk memberikan pelatihan gratis, bukan pelatihan ya, fasilitas gratis untuk kita melakukan uji lab ya. Jadi kedepannya petani itu bisa mengkomersilkan produknya sendiri tanpa harus digotong atau dibawa ke distributor besar ya. Jadi semua orang hidup, karena memang dari dulu gini teman-teman, petani itu sangat tersiksa teman-teman. Udah capek nanam, keluarin biaya tanam itu juga nggak sedikit. Belum lagi kalian pada saat pemrosesan selama perawatan itu kalian biayanya luar biasa. Pasca panen pun juga petani itu harus keluar biaya yang banyak teman-teman. Sedangkan pada saat harga jual atau pada saat panen sudah selesai, dia mau menjual, kan dia tuh uangnya udah habis banyak nih untuk modal kerja, sehingga dia butuh uang. Si tengkulak atau distributor yang nggak jelas itu datang lalu menawar dengan harga murah. Ya kapan bisa maju petani kita kan? Jadi di sini memang pentingnya untuk petani kita juga mengetahui atau mau belajar. Jadi memang beberapa video saya ini saya harap bisa tersentuh oleh petani-petani yang ingin tahu. Jadi bisa menghasilkan atau menjual atau mengeksekusi produknya langsung. Saya yakin akan memberikan dampak positif bagi perekonomian petani-petani kita di Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya ya seperti ini sudah panjang juga ya teman-teman videonya, durasinya ini. Jadi buat kalian mungkin saya akan memberikan video-video lain lagi seperti ini buat kalian mungkin yang ingin berkomentar dan ingin dijawab atau ingin dibahas, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan juga buat kalian sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan, karena memang channel ini saya bangun hanya iseng, tapi ternyata banyak sekali antusias teman-teman petani vanili Indonesia. Kedepannya mungkin kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Kalian bisa request di kolom komentar ataupun pin Instagram saya ada di sini dan kontak nomor HP saya ada di sini. Oke, buat kalian terima kasih sudah menonton channel ini. Apabila video ini bermanfaat dan juga memberikan kalian informasi yang berguna, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notifikasi dan juga like video Made in Lombok kali ini. Sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.